Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama kita hormati, para asatidz yang hadir pada kesempatan siang hari ini, baik yang duduk di atas atau kemudian yang di bawah, dan kemudian yang banyak juga senior-senior kami ketika di Al-Azhar dan kemudian juga ketika berada di UIN Suska, karena saya pernah kuliah di UIN Suska 1 semester. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru pertama menyampaikan ulasan dari buku yang ditulis oleh almarhum Syekh Ali Jabir dan dimoderatori oleh senior. Nah, ini jarang-jarang ini. Jadi moderatornya ini sebetulnya senior. Jadi kalau harus menyampaikan di hadapan senior, di hadapan para tuan guru, lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, tentu agak grogi. Tapi apa boleh dikata, namanya diminta, kita akan menyampaikan beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh tuan guru kita Syekh Ali Jabir. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di majelis ilmu untuk kemudian membedah satu buku, yang buku ini berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Jadi amalan ringan tapi paling menakjubkan, dan ini biasanya yang paling digemari oleh orang Indonesia. Sedikit bekerja tapi hasilnya banyak. Ini makanya buku ini ditulis oleh beliau. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga duduk kita pada kesempatan siang hari ini sebagai usaha kita menghidupkan disiplin keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu sebagai bukti bagian dari cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga kelak Allah perkenankan kita membersamai beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membedah buku ini, terlebih dahulu kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membedah beberapa bab yang ada di dalam buku ini, terlebih dahulu sedikit saya menyampaikan tentang profil biografi Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu nama lengkapnya Ali Salih Muhammad Jabir. Itu nama lengkap beliau. Jadi Syekh Ali Jabir ini lahir di Madinah. Jadi lahir di satu tempat termulia di muka bumi ini. Beliau adalah Syekh Ali Jabir. Lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1976. Ini beliau. Artinya terhitung masih muda. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali Jabir ini lembaga formalnya dimulai dari tahun 1989 sampai 1995. Jadi hanya sampai di bangku aliyah atau SMA, istilah setara dengan pendidikan kita di Indonesia. Itu terkait dengan formalnya, tapi non formalnya Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Jadi non formalnya itu talaki dengan para guru. Itu luar biasa. Talaki beliau dengan para guru itulah yang kemudian membuat beliau menguasai banyak disiplin ilmu. Maka di antara beberapa penjelasan beliau itu, di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad Hussein Al-Qari. Beliau ini berasal dari Pakistan. Itu salah satu guru beliau.
Lalu kemudian ada juga di antara guru beliau itu adalah Syekh Khalil Ar-Rahman. Itu berasal dari Madinah. Kemudian yang juga tidak asing bagi kita, guru beliau itu adalah Abdul Bari As-Subaiti, salah satu imam Masjid Haramain, Masjid Nabawi dan kemudian Masjidil Haram. Itu di antara beberapa guru kita Syekh Ali Jabir. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali masih hangat di telinga kita, beliau itu wafat pada tanggal 14 Januari tahun 2021. Berarti belum lama beliau itu meninggalkan kita. Itu sedikit tentang biografi profil Imam Ali Shalih Muhammad Jabir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir buku ini beliau menceritakan tentang keluarganya. Beliau itu berjumlah 12 bersaudara. 12 bersaudara, menariknya Bapak Ibu, 10 dari mereka itu hafal Quran. Jadi anaknya itu satu lusin. Bapak Ibu berapa jumlah anaknya? Jangankan anak Pak Ustadz, jodoh aja belum nampak bulannya Pak Ustadz. 12 bersaudara. Menariknya Bapak Ibu, ibunya beliau ceritakan itu buta huruf. Ibunya ini buta huruf, tapi mampu melahirkan orang hebat 10-12 orang. Dari 10-12 itu hafal Quran. Seorang ibu yang buta huruf, luar biasa. Menariknya Bapak Ibu, ayah dan ibunya justru hafal Quran setelah anak yang 10-nya ini hafal Quran semuanya. Maka Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, atau kemudian yang akan menjadi orang tua, atau yang punya cita-cita untuk menjadi orang tua, tak ada kata terlambat. Jadi ayah dan ibu Syekh Ali Jabir itu ternyata mereka menghafal Quran justru setelah 10 anaknya semuanya hafal Quran, baru kemudian menghafal Quran. Jadi setelah anaknya baru kemudian keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara profil Syekh Ali Jabir. Kemudian di antara motivasi kenapa beliau menulis buku ini dan beberapa buku yang lain. Di antara motivasi beliau menulis buku ini itu dimotivasi oleh sahabat-sahabat beliau. Dan di antara sahabat beliau yang memotivasi itu adalah Ustadz Yusuf Mansur. Itu di antaranya. Kemudian almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian ada lagi Ustadz Uj Jufri Al-Bukhari. Jadi yang memotivasi beliau ini ternyata sudah wafat mendahului beliau. Tinggal satu, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik itu selalu memotivasi kebaikan kepada temannya. Dan kita bisa mencontoh dari persahabatan beliau-beliau ini. Jadi luar biasa. Makanya beliau itu dimakamkan di pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur, karena memang sahabat dekat. Maka itu yang memotivasi beliau dengan munculnya buku ini. Ini diantaranya. Meskipun beliau sempat ragu untuk menulis buku, ada tidak orang membaca. Keraguan itu beliau lihat setelah kemudian beberapa tahun di Indonesia sedang membaca Al-Quran yang kalamullah saja masih banyak yang tidak mau, masih banyak yang tidak hobi, apalagi membaca buku. Awalnya itulah yang kemudian membuat beliau tidak langsung bergegas menulis buku. Maka belakangan dimotivasi oleh beberapa sahabat tadi. Ini diantara motivasi beliau menulis buku. Lalu kemudian sedikit tentang keistimewaan buku ini. Buku ini keistimewaannya diantaranya adalah banyak menawarkan solusi atas problematika kehidupan. Nah, jadi kalau yang banyak masalah, satu diantaranya banyak baca buku ini kemudian sampai selesai. Ini banyak menawarkan solusi. Termasuk yang belum menikah, ini aja juga solusinya di sini. Maka yang belum menikah rugi kalau tak dapat buku ini. Yang belum ini, yang belum. Ini tak. Jadi solusinya ada di sini. Solusinya ditawarkan oleh beliau. Termasuk dengan banyak problem kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga, beliau banyak bicarakan. Lalu kemudian yang beliau bicarakan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam poin penting buku ini adalah beberapa kejadian solusi yang beliau tawarkan, rata-rata itu mujarrobat. Mujarrobat itu pernah dipraktekkan orang, lalu kemudian solusi itu hadir di dalam kehidupannya. Nah itu Bapak Ibu, kita ini kan banyak amalan tapi prakteknya tak pernah. Maka keistimewaan jarang hadir gitu kan, jarang hadir. Contoh sederhana, banyak ngomong poligami tapi prakteknya tak pernah, maka tak pernah poligami juga. Seperti helikopter, suaranya besar tapi tak ada bukti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya tidak ngantuk karena ini di jam-jam rawan. Di jam-jam rawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bab pertama yang ditulis oleh beliau ini, beliau menceritakan tentang 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah mewujudkan hajat. Wah, ini dia.
Jadi dua amalan, tapi ketika amalan ini dilakukan, di antara keistimewaannya, hajatnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Problematikanya Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita sudah ada yang membaca dua amalan yang beliau sebutkan sebagai bagian dari hal yang akan memberikan solusi bagi kehidupan seseorang. Kata beliau, satu di antaranya adalah zikir. Yang zikir itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini beliau ceritakan terkait dengan satu di antara zikir yang kemudian kita memberikan pernyataan hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi kita. Maka zikir ini satu di antara amalan beliau yang kemudian beliau sampaikan kepada kita. Artinya beliau sudah mempraktekkan, lalu kemudian disampaikan kepada kita, kita ingin mempraktekkan atau tidak. Tahun 2005 Bapak Ibu, zikir ini saya sudah mengamalkan dahulu sejak dari pondok. Dahulu dapat sanad zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil itu ketika kelas 6. Jadi memang ada buku tipis, nama bukunya Sirul Jalil, itu membicarakan tentang keistimewaan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu dahulu diijazahkan oleh kiai. Maharnya dulu, maharnya itu tak pakai uang, maharnya itu cari batu dari sungai, lalu kemudian batu itu untuk membangun pesantren. Itu dulu maharnya. Maharnya sederhana, tak pakai uang. Itu maharnya dahulu dapat sanad tentang zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan saya tidak menyangka pula, ternyata ini satu di antara zikirnya Syekh Ali Jabir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kejadiannya ini tahun 2005. 2005 saya dapat beasiswa ke Mesir. Seumur-umur belum pernah naik pesawat. Seumur-umur ini belum pernah naik pesawat. Bayangkan Bapak Ibu, orang belum pernah naik pesawat, lalu naik pesawat. Coba bagaimana kemudian kira-kira bingungnya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, saya termasuk visanya agak terlambat, sehingga akhirnya berangkat sendiri, tak ada kawan. Berangkat sendiri harus naik pesawat sampai ke Mesir. Saya tak terbayang bagaimana sulitnya dalam perjalanan. Tak terbayang sama sekali. Tapi kemudian satu di antara pesan kiai saya dahulu ketika memberikan sanad hasbiyallah wa ni'mal wakil ini, di antaranya baca itu saja rutin, pokoknya 350 kali dalam satu hari, jangan engkau tinggalkan. Alhamdulillah, sampai di bandara saya diperjumpakan dengan sahabat-sahabat dari Aceh yang jumlahnya 40 orang. 40 orang. 40 orang. Maka 40 orang itu saya dari Malaysia sampai kemudian ke Dubai, termasuk menginap di Dubai, dapat masuk ke Dubai 96 jam, sampai kemudian di Mesir bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka. Orang-orang Aceh menganggap saya ini orang Aceh. Tapi ketika diajak bicara Aceh, ternyata saya tidak bisa. Karena mereka satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal. Maka ini diantara keistimewaan zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil dalam perjalanan hidup saya, yang kemudian Syekh Ali Jabir mengatakan amalan yang kemudian akan memberikan solusi bagi kesulitan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau istighfar. Istighfar. Maka jangan heran kalau Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah pernah memberikan pernyataan kana lana amanani, yang membuat kita di dunia ini mendapatkan aman, jaminan. Itu dua hal, kata Abu Musa al-Asy'ari. Yang pertama, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sudah wafat. Yang kemudian kedua, kata beliau istighfar. Laulahu lahalakna. Kalau seandainya tidak ada bagian dari kita yang beristighfar lagi, maka kemudian kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Maka terkait dengan keistimewaan istighfar ini, Syekh Ali Jabir mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, man lazimal istighfar, orang yang rutin beristighfar. Jadi kalimat yang digunakan lazim. 2015 anak saya yang kedua masuk rumah sakit di Arifin Ahmad ini. Kedua, yang nomor 2. Lalu kemudian diminta oleh dokter untuk dirawat di rumah sakit. Lalu kemudian masuk ke ruangan ICU Bapak Ibu, ke ruangan NICU pada waktu itu. Jadi 23 hari lamanya, 23 hari. Waktu itu belum ada BPJS. Waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah dapat 10 hari, saya selalu datang ke bagian administrasi untuk kemudian melihat Bapak Ibu berapa jumlah kemudian yang saya harus bayar per hari. Kalau di ruangan UU itu coba kita tanya berapa kira-kira kenaikan angka setiap harinya. Kenaikan angka itu luar biasa. Makanya sampai di hari kurang lebih yang ke-17, saya sudah menelpon famili kanan kiri untuk dapat pinjaman hutang, untuk dapat pinjaman uang. Untuk dapat pinjaman uang.
Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di luar dugaan saya, di hari yang ke-19 ada orang saya tidak kenal, istri tidak kenal, lalu kemudian menawarkan kepada kami, Pak Ustadz boleh kami, dia tidak menyebut Pak Ustadz, Pak boleh kami bantu Bapak, dia menyebutkan itu. Maka sampai hari yang ke-23 waktu di RSUD itu sepeser pun kami tidak mengeluarkan uang. Dari siapa? Dari orang yang kita tidak pernah mengenalnya. Dan inilah yang Rasulullah SAW sebutkan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dengan cara yang tak pernah diduga-duga. Maka inilah yang kemudian beliau sebutkan, ada dua amalan, yang dua amalan itu menjadi satu di antara yang beliau tulis sebagai bagian dari hal yang akan mengatasi berbagai problem masalah. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang belum Allah karuniakan keturunan, ini di antaranya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sedang kesulitan secara finansial. Satu di antaranya juga zikir istighfar, di antara beberapa yang kemudian kalau kita tengok di beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya sedikit akan menyampaikan tentang the power of doa. Jadi doa ini diantara yang kemudian menarik, ada di halaman 43 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu, ini beliau ada dua di bab doa ini. Doa itu kalau kemudian kita lihat dari beberapa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Jadi senjata orang yang beriman itu doa. Kalau kemudian kita lihat para pejuang kita dahulu, bambu kuning melawan meriam, itu kira-kira menang atau kalah kira-kira? Baru datang tinggal digenjot saja terpelanting gitu kan. Tapi dalam catatan sejarah, kemerdekaan itu mampu kemudian kita rebut. Maka tak masuk akal kalau kemudian kita dekati dengan akal. Maka ada sesuatu yang akal kita tak mampu mendekatinya, apa dia? Doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berharap ketika dia berdoa, doa itu langsung Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis fi makna ketika memberikan penjelasan tentang doa itu, di antaranya mamin muslimin yad'u, kalau ada orang muslim itu berdoa, illa a'tahullahu salasan, dari doa yang dia mintakan kepada Allah, Allah akan berikan tiga. Yang pertama, ayu ajila da'watah, doanya Allah kabulkan dengan cepat. Siapa di antara orang yang Allah kabulkan doanya dengan cepat? Itu para wali. Kalau wali murid kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Nah, kita masuk mana ini? Dia para wali. Kalau seandainya doa kita itu belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan cepat, apakah kemudian ada solusi yang lain? Kalau doa itu belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan cepat, di antara penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyudakhirahu fil akhirah. Kalau doa itu Allah tidak kabulkan dengan cepat, pasti Allah akan ganti dengan pahala di kampung akhirat. Maka dalam penjelasan Rasulullah, ad-du'a ibadah. Doa itu ibadah. Yang ketiga, wa ayyabta'idas su'mithlah. Orang yang berdoa itu Allah akan jauhkan dari keburukan. Maka di dalam buku tentang dahsyatnya doa yang ditulis oleh beliau ini, beliau menceritakan salah satu dokter. Dokter itu terkemuka dari Pakistan kalau tidak salah, di dalam buku ini namanya Dr. Ihsan. Dr. Ihsan itu akan mengisi seminar besar di India pada waktu itu. Kebetulan pesawat yang membawa beliau ke India itu rusak Bapak Ibu. Sementara waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengejar di tempat di mana kemudian beliau akan mengisi seminar, kecuali harus melewati jalan darat. Kalau menunggu pesawat, perbaikan pesawat dan pindah pesawat itu tidak memungkinkan, kata Syekh Ali Jabir. Akhirnya beliau pilih menyewa mobil. Malangnya Bapak Ibu, ketika mobil sudah berjalan, belum sampai di tujuan, lalu kemudian hujan itu deras. Hujan itu deras sederas-derasnya, sehingga Dr. Ihsan ini tersesat. Dr. Ihsan ini tersesat. Saat tersesat Bapak Ibu tak tahu lagi kemana kemudian arah akan sampai ke India. Dia tak tahu lagi arahnya. Menariknya Bapak Ibu, ketika beliau ini tersesat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak bawa bekal makanan. Maka akhirnya beliau singgah ke gubuk tua. Yang di gubuk tua itu ada seorang nenek, yang seorang nenek itu sedang menina bubukkan cucunya, yang cucunya itu sudah lama sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemudian melakukan apa-apa. Dan nenek itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun dia jauh dari perkotaan, tapi dia dengar kabar ada dokter yang bisa mengobati cucu ibu, namanya Dr. Ihsan. Namanya Dr. Ihsan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Dr. Ihsan tersesat
waktu itu pesawat yang dia tumpangi tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke India, akhirnya singgah ke rumah ibu itu apa penyebabnya? Karena doanya nenek tadi untuk bisa bertemu dengan Dr. Ihsan. Menariknya Bapak Ibu, begitu skenario Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berharap yang kita inginkan itu langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bisa jadi Bapak Ibu yang hadir di dalam kehidupan kita itu justru dari luar, justru kemudian dari luar, barangkali dari doa orang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertolongan Allah yang sampai kepada kita saat ini illa bidu'afaikum, disebabkan di antara orang-orang yang lemah di antara kalian. Bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuasa kita, tapi masih ada orang-orang yang lemah yang ikhlas di dalam doanya. Dari doa mereka itulah kemudian pertolongan itu sampai kepada kita. Itu di antara penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata doa itu dahsyat. Seorang nenek tua sepuh lalu kemudian menunggu cucunya, yang cucunya itu sudah tidak bisa apa-apa kecuali harus diobati, dan di dalam informasi yang sampai kepada nenek itu, dokter yang bisa mengobati hanya Dr. Ihsan. Ini yang kemudian beliau ceritakan tentang begitu luar biasa dahsyatnya doa. Apalagi kemudian mulai malam nanti Allah masukkan kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka banyak-banyak kita berdoa, semoga doa kita itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, di antara yang ada di dalam buku ini ada bab tentang zikir pembebas 99 kesulitan. Ini 99 kesulitan. Ada di antaranya terdapat pada halaman 119. Jadi zikir pembebas 99 kesulitan. Kira-kira kesulitan kita berapa jumlahnya Bapak Ibu? Satu, kesulitan tak bisa mudik mulai tanggal 6 kan? Berarti kalau saya baca ini Pak Ustadz, nanti pintu-pintu palang itu akan dibuka. Ya belum tentu kan gitu. Belum tentu dibuka. Tapi kemudian 99 ini ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir itu adalah kalimat hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang ditulis oleh beliau. Jadi kalimat hauqalah itu akan membuka tis'ah wa tis'ina, 99 kesulitan. Paling tidak adalah kesulitan terkait dengan putaran kehidupan. Itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kalimat hauqalah. Pertanyaannya, berapa kita membaca kalimat hauqalah? Kalau kita rujuk di antara hadis Rasulullah, yadkhulunid du'afa, yang akan masuk ke dalam diriku nanti orang-orang yang lemah, kata Rasulullah. Orang-orang yang lemah itu kata Imam Ibnu Khuzaimah adalah orang-orang yang membebaskan dirinya, punya kekuatan, kehebatan, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan di antara zikir yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika tidak punya pilihan, berhenti mati, ditangkap oleh Fir'aun dan sekutunya, melanjutkan perjalanan yang ada laut. Tak ada pilihan, berhenti ditangkap, melangkah nyebrang juga mati, tak punya pilihan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Satu di antara sahabat yang hadir pada waktu itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis fi ma makna, ala uallimukum al-kalimat. Tidakkah pernah aku mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat? Qalaha Musa hina jawaza al-bahr. Kalimat ini dahulu diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberang lautan. Apa kalimat itu? Ternyata ada kalimat hauqalahnya. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, adalah kalimat terkait dengan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga ada kandungan kalimat hauqalah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena baru 3 dari 23 jumlahnya. Paling tidak 20 sisanya bisa menjadi bacaan bagi kita, sehingga lebih mengena ketika kita membacanya sendiri. Barangkali itu sedikit ulasan dari saya, bahasan dari beberapa yang sudah didokumentasikan di dalam buku ini yang ditulis oleh tuan guru kita Syekh Muhammad Ali Jabir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.